have fun with a jellyfish. Ubur-ubur bisa ditemukan di seluruh dunia, mulai dari laut dalam sampai daerah pesisir yang dangkal. Mereka sudah ada selama ratusan juta tahun, tanpa tulang, tanpa otak, dan tanpa darah. Ubur-ubur adalah salah satu makhluk paling beragam dan menarik di laut. Sebenarnya, ubur-ubur bukan ikan. Dengan ribuan spesies yang berbeda dalam dua filum biologis yang berbeda, istilah ubur-ubur lebih merupakan istilah umum daripada sesuatu yang spesifik. Berbeda dengan ikan yang punya tulang belakang, ubur-ubur itu invertebrata. Nama umum ubur-ubur berasal dari bahan seperti jelly yang mereka buat, disebut mesoglea. Nathaniel Weld menyebutkan, belakangan ini para ilmuwan mulai menggunakan istilah payung ubur-ubur laut untuk menghilangkan kebingungan. Ada ubur-ubur yang abadi. Ubur-ubur bisa berkembang biak secara seksual dengan melepaskan sperma dan telur ke air dan berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri jadi dua atau melakukan cloning. Tapi setidaknya ada satu jenis ubur-ubur yang benar-benar bisa membalikkan proses penuaan, yaitu Turritopsis dohrnii. Makanya dia dijuluki ubur-ubur abadi karena bisa menjalani proses yang disebut transdiferensiasi. Itu adalah di mana ketika hewan dewasa atau muda yang sedang stres, alih-alih mati, bisa kembali menjadi polip dan memulai siklus hidupnya dari awal lagi. Ini adalah satu-satunya hewan di dunia yang diketahui bisa membalikan siklus hidupnya. Ubur-ubur kotak adalah hewan laut paling berbisa di dunia. Sengatan ubur-ubur jadi ketakutan umum bagi para pengunjung pantai di seluruh dunia. Dan itu wajar saja. Diperkirakan ada sekitar 150 juta kasus sengatan ubur-ubur di setiap tahunnya. Dan meskipun tidak semua ubur-ubur punya sengat, ubur-ubur kotak Australia atau Chiron exflacceri dianggap sebagai hewan laut paling berbisa di dunia. Tentakelnya yang mematikan bisa tumbuh sampai panjangnya 10 kaki. Manusia dan hewan lain yang sial kena sengatannya bisa mengalami kelumpuhan, serangan jantung, bahkan kematian hanya dalam beberapa menit. Ubur-ubur terdiri dari 95% air. Biar lebih jelas, rata-rata pria dewasa itu sekitar 60% air. Tapi ubur-ubur jauh lebih sederhana daripada manusia. Mereka nggak punya jantung, darah, otak, atau tulang. Ubur-ubur cuma punya indera yang sangat dasar. Organ dalam lonceng dan tentakelnya, serta rongga pencernaan sederhana yang berfungsi sebagai perut, usus, dan kerongkongan. Kalau ubur-ubur terdampar di pantai, biasanya dia bakal menguap karena kandungan airnya yang tinggi. Sekelompok ubur-ubur disebut bloom, swarm, atau smack. Bloom atau mekar ubur-ubur bisa terbentuk dengan cepat dan para ilmuwan menduga ubur-ubur berkumpul untuk tujuan kawin. Dalam kasus yang ekstrim, bloom bisa begitu padat sampai jumlah ubur-uburnya lebih banyak daripada air di area tertentu. Mereka bisa sebesar 1 meter kubik atau lebih kecil, menutupi ratusan mil persegi. Meskipun bloom ini alami, mereka sudah menyebabkan masalah di seluruh dunia seperti menyumbat peralatan memancing di Meksiko, merusak kapal-kapal di Tiongkok, dan menutup pantai-pantai di Australia serta Eropa.
Masih banyak yang harus dipelajari tentang makhluk misterius yang mengapung ini. Para ilmuwan percaya bahwa mungkin ada sekitar 300.000 spesies ubur-ubur yang belum kita temukan.